Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau meluangkan waktunya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Seperti itu ya? Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Atau dari Ibu? Dari Ibu aja. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita memulai, apakah kalian tahu kita di sini mau ngapain? Tidak. Tapi udah tahu. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dulu, gitu ya? Perkenalan terlebih dahulu. Oke, jadi perkenalannya nanti urut, tapi kalian menyebutkan nama, hobi, dan cita-cita. Tapi juga lagu bisa nggak? Ya, ini bisa bilang ya. Nama saya Helen, hobi saya tidur, cita-cita memasak. Kamu apa hobinya kayak gitu? Bisa nggak? Kamu siapa? Kita jadi kamu siapa kayak gitu. Coba dari mana dulu? Rika. Dela dulu coba. Nama saya Dela, hobi saya ya saya terbuk ya. Nama saya Rizka, hobi saya ulangi. Nama saya Rizka, hobi saya cita-cita saya menjadi orang kaya. Amin. Kamu siapa? Ya, lanjut. Nama saya hobi saya ngegame. Cita-cita saya menjadi arsitek. Amin. Ayo. Kamu siapa? Nama saya Nova. hobi saya Cita-cita saya menjadi koki. Aku siapa? dan Nama saya adalah hobi saya memasak. tidur. Cita-cita saya sebagai pemasakkan. Wih, Nama saya Eva, hobi saya menang. Cita-cita saya ingin jadi garis kelas. apa? Ini jadi garis kelas. Amin. Tepuk tangan. Berarti kalian sudah tahu semuanya ya? Kalian tahu ya? Oke, jadi boleh tanya lagi. Jadi kalian belum tahu di sini mau ngapain? Belum. Oke, jadi di sini kita akan melakukan konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan seperti itu. Jadi dari konseling kelompok ini juga ada tujuannya. Jadi dari tujuan konseling kelompok ini kalian mungkin bisa saling mengenal satu sama lain. Kita bisa saling mengetahui dan membantu salah satu teman untuk menyelesaikan suatu masalahnya kayak gitu. Dan apapun yang sudah kita bicarakan di sini jangan sampai terdengar sampai luar. Jadi hanya kita di sini berenam yang tahu apa yang sudah kita bahas di sini. Lalu kalian melakukan di sini secara sukarela apa tidak? Sukarela. Jadi makasih kalau kalian di sini sudah melakukan secara sukarela. Jadi apapun juga yang sudah kita bahas di sini karena kalian kan sudah mau meluangkan waktunya ya, sudah sukarela mau di sini. Jadi kita juga harus bisa terbuka satu sama lain. Tapi di dalam keterbukaan itu kita juga masih ada batasan-batasan apa yang bisa kita bicarakan dan apa yang tidak bisa kita bicarakan. Kurang seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi kalian sudah mengerti ya konseling kelompok itu apa sih, tujuannya tadi apa, asasnya juga apa, kalian sudah bisa tahu seperti itu. Ya, oke. Jadi kita kan di sini akan melakukan konseling kelompok. Jadi kita ada kesepakatan waktu. Kita mau kesepakatan waktu berapa menit, teman-teman? Biasanya berapa? Biasanya ya terserah kamu berapa, ini tergantung nanti permasalahan
sekolahnya 10 menit. Oke, yang lain 15. Oke, 5 menit. Enggak boleh, enggak ada 10. Terus yang lain 20 ya. Oke, yang lain 15. Mana? Berarti kita buat 25 gitu aja ya? 25 menitan ya? 25 mentok ya 30. Iya. 25 menit. Oke, sepakati berapa menit jadinya? 25 menit. Oke, 25 menit. Jadi di sini kan kita tadi sudah saling kenal, kita sudah bisa mengetahui kayak gitu. Jadi mungkin di sini ibu meminta kalian kan kalian kesini sudah sukarela ya. Jadi meski kalian di sini ada hal yang mau kita selesaikan di sini kayak gitu. Jadi mungkin ibu mau meminta kalian untuk sharing lah tentang permasalahan yang sedang dialaminya, atau mungkin gondok-gondokan yang sedang ada di dalam hati kalian, atau pikiran-pikiran yang buat kalian suntuk, mungkin bisa kalian tuangkan di sini semua seperti itu. Boleh. Tadi kan ibu sudah meminta kalian untuk mengungkapkan kegondokannya, kegelisahan hatinya. Ini mau dimulai dari mana dulu? Mungkin ada yang mau, atau acak nggak apa-apa yang mau berbicara terlebih dahulu, silahkan. Mungkin ini kalau mau bertanya atau menjawab berangkat tangan gitu ya. Oke. Silahkan. Ya. Saya Bu. Ya. Mungkin kalau emosi sudah bisa mengontrol, tidak yang emosinya tinggi, tapi sekarang tuh kayak masih kurang mengatur waktu sama mengatur keuangan aja. Mengatur waktu dan mengatur keuangan gitu ya, yang sedang dialami saat ini. Baru sekali. Oh, itu masalahnya. Oke, yang lain mungkin siapa? Gimana? Saya Ya. misal tuh kita tuh kan kayak terjebak di pertemanan yang toksik, gimana? Kayak kadang kita tuh nggak nyaman sama orangnya, tapi dia juga udah berteman lama, terus kayak mau cut off kan juga nggak enak, tapi pertemanannya tuh udah toksik banget gitu. Oke, jadi pertemanan toksik yang sedang dialami oleh Aja. Ya oke. Yang lain mungkin ada apa tidak? Tidak ada. Jadi mungkin hanya 2 orang ya. Ini kita sepakati dulu masalah mana yang akan kita bahas terlebih dahulu. Mau yang siapa? Yang waktu dulu. Enggak, maksudnya ini kali ini kan ada 2. Ini kita bahas satu dulu. Yang emang urgent banget, tapi kayak yang urgent banget kayaknya yang toxic juga urgent deh. Dua-duanya. Gimana? Enggak, ya mungkin salah satu kesepakatan kalian lagi ambil yang mana yang akan kita bahas. Enggak, yang mungkin yang lain yang kalian rasakan ya itu emang mungkin penting dan urgent untuk kita bahas ya gitu loh maksudnya. Ini Rizka. Kalau toxic dalam pertemanan kalau sekarang sering. Berarti gitu ya, dia udah sepakat ya. Jadi buat siapa namanya? Dela. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa membahas tentang yang dialami Dela gitu ya. Ini kita bahas yang tentang Rizka dulu. Oke, sepakat ya? Sepakat ya. Oke, gimana Rizka? Mungkin bisa sharing kepada ibu dan teman-teman kayak gitu. Gimana ya? Kayak Orangnya memenang sendiri. kayak kita tuh punya temen tuh, dia tuh kayak maunya tuh apa sih namanya, kayak mau menang sendiri. Terus kadang kayak misal kita tuh mau main Bu, tapi dia tuh maunya main itu dekat, padahal tuh sebenarnya kayak mau nongkrong gitu yang nggak gitu, tapi dia bilangnya dekat. Jadi kan kita juga kadang kayak biasa-biasa aja gitu loh penampilannya, dan ternyata pas sampai situ baru tahu kalau ternyata kayak gitu, dan itu juga banyak temen-temennya gitu.
dia tuh maunya lebih wah gitu. Ya. Kurang lebihnya itu biasanya itu bisa egois ya. Iya. Kan? Soalnya kan dia mau ya dia yang terlihat bagus sendiri, yang mau diambil, iya kan menonjol sendiri kayak gitu. Soalnya pas diketahui lagi tuh ternyata dia tuh kalau di rumah itu selalu kayak kalah gitu loh Bu. Oh, Jadi dia mau nyari kemenangan di luar gitu. Dia soalnya dia di rumah tidak berisap kutip gitu kayak gitu ya kan dia minta. Oke, mungkin mau bertanya? Siapa? Gak bisa dong. Jangan boleh. Kalau katanya kan temen, kalau sekarang maksudnya masih mau sama itu atau apa enggak? Mungkin masih tapi Udah nggak terlalu kayak dekat yang dulu lagi. Oh ini saya lihat kok kalian berdua itu nyambung, berarti jangan-jangan satu circle ya atau gimana? Atau mungkin kalau enggak ya mungkin deketnya atau gimana ya? Mungkin kamu bisa bercerita, mungkin juga nggak apa-apa. Enggak maksudnya kan kamu juga mungkin merasakan dari yang lain, mungkin temen dari SD kan bisa jadi toh. Nggak harus yang sekarang, maksudnya yang kamu rasakan, yang kamu rasakan nggak apa-apa. Ya mungkin nggak apa-apa, bisa mungkin kita bisa mencari solusinya bareng-bareng, soalnya kan dia sudah menceritakan yang satunya, mungkin nanti ada kesamaan atau gimana kan bisa dua pulau terselesaikan kan ibaratnya sama masalah kalian dua nanti bisa diserang bareng-bareng kayak gitu. Sama aku kayak pertemanan juga sini toxic tapi beda sedikit. Dulu punya teman SMP itu udah deket banget kan sahabatan bertiga. Nah itu tuh maunya Senang sendiri. enggak, itu kan pernah punya masalah. Lah tapi itu tuh masalah sepele tapi selalu tunggu-tunggu terus sampai kalau dia wajul ke orang tuanya kan sampai mau ke polisi. padahal cuma masalah biasa sama kayak Iya itu kan katanya anaknya sendiri itu nggak mau sampai ke orang tua tapi dianya sendiri yang bawa orang tua terus manggil kita. Terus maunya malah gimana mau dipolisikan apa diselesain apa mau minta maaf sama si itu. Ya kita kan nggak salah. Nggak mau minta maaf. Iya orang kita kan orang nggak cuman itu tuh kayak gimana ya Bu, masalah biasa sebenarnya tuh masalah kayak kita remaja gini. Si anaknya tuh nggak mau jujur sama orang tuanya malah buat cerita baru kayak malah nyalain kita. Kayak gitu ya. Sampai temennya dia tuh sing mau dikeluarin dari sekolah. Iya sampai apa temanku kan satu sekolah sama yang ini kayak dua orang ini terus dia ke BK sampai yang satunya nggak sukai guru semuanya karena ceritanya itu tuh gak main victim. Biasanya ya mungkin orang-orang juga apa Ya? orang juga ada kan juga kan ya merasakan mungkin ya emang dia yang salah ya soalnya kan dia membuat cerita baru menceritakan yang enggak gitu ya, tapi yang dari temennya kalian itu maksudnya ada kan kalian dua-duanya kan sama-sama kayak ya mau menang sendiri atau yang lain, mungkin dari teman yang lain atau mungkin orang yang tahu tentang permasalahan kalian itu gimana? Maksudnya responnya mereka? Ya sebenarnya yang ngelakuin ini tuh ya ke banyak orang sih, bukan ke kita tuh. Jadi bahkan kan sekolah sini satu sekolah sini juga udah pada tahu kalau orang kayak gitu. Ya berarti ya itu udah menjadi bahkan dia sekarang aja di kelas nggak punya teman. Nggak punya temannya Ya. karena kelakuannya Ya itu sebenarnya karena kelakuannya dia sendiri. Padahal teman-temannya itu dulu juga ada baik, bahkan ada satu temannya tuh itu tuh kayak difitnah sampai dulu dia pernah nggak disukain satu kelas. Tapi sekarang udah pada tahu oh, ternyata itu orangnya sumber cerita. sebenarnya kasihan ya. Iya, seharusnya tuh dia yang malah ibaratnya apa ya? Dia yang malah membutuhkan teman untuk sharing gitu kan maksudnya. Soalnya dia yang bermasalah kan. Berarti seperti itu. Padahal itu kayak teman-teman kita juga, padahal orangnya asik kalau main. Ya kita asik ngobrol nyambung tapi sifatnya aja yang kayak nggak suka. Mau bertanya ya? siapa nih Enggak boleh kan benar ya mungkin ya kalian tahu ya ada yang menanyakan. Ayo, coba
Oke, kalau gitu ibu yang tanya. Itu kan salah satu dari tadi kan kalau misalnya masalah gara-gara mungkin jengkelnya kan dia ngerasa egois ya itu bolak-balik ya ibaratnya. Tapi kan itu dulu deket dengan kalian, kamu juga bingung yang kata juga ewoh ya kan, sungkan lah kayak gitu. Tapi sing dari awal mula banget sing kalian udah ngerasa kayak kalau dia itu agak toksik. Asmir itu kan teman dari dulu kelas, nah kelas 8 itu kan satu kelas, nah kelas 9 itu kayak dipisah gitu loh. Nah pas kelas 9 tuh kayak teman-temanku pada ngomong kalau ini sebenarnya Rani gini tuh baru sadarnya pas pisah kelas itu. Jadi sekarang kalian agak Iya, agak enggak. Tapi dari kan itu udah rata-rata kan udah pada tahu kelakuannya, sifatnya dia seperti itu. Tapi ada nggak yang kayak negur atau maksudnya kayak kok kamu nggak ngeloknya lah ibaratnya kayak gitu, ada nggak maksudnya? Ada ya, ada ya. Harusnya dia juga sadar sendiri gak sih Bu dijauhin satu kelas gitu. Tapi soalnya itu ada beberapa orang yang emang dia itu ngerasa ya dia nggak sadar dengan dirinya seperti Ya itu. soalnya katanya juga dari SD orang kayak gitu. Bukan, jadi kan maksudnya dia tuh ya perlu efek jerah ada seorang yang emang apa ya mau membersamai, ibaratnya mau ngandani gitu loh, mau ngasih tau kalau kamu tuh jangan kayak gini loh. Maksudnya kayak kamu paham gak kalau sekitar kamu tuh seperti ini, mungkin dia tuh disadarkan soalnya terkadang memang ada beberapa orang yang emang dia tuh gak sadar dengan kondisinya seperti itu. Gak tahu soalnya nggak tahu. Oh gitu ya. Oke, jadi tadi kan kamu ini sudah bercerita dari skala 1 sampai 10 nih. Permasalahan ibaratnya yang kamu rasakan tentang masalahmu masih berapa? Maksudnya kayak Dari skala 1 sampai 10 yang masih belum, ibaratnya kan baru awal-awal belum terpecahkan kayak gitu kan. Dari 1 sampai 10 berapa permasalahanmu, ratingmu? Masih 8 masih 8 ya. Oke, jadi baru mau balik lagi. Jadi tadi kan kamu udah berarti nggak ada yang udah nggak ada yang berkomunikasi berarti gimana? ada sih sebenarnya masih ada, dia kayaknya nggak tahu kalau orangnya kayak gitu. Ada tapi dia nggak enak nolak. Woh ya. Iya. Soalnya kalian udah, tapi dia pernah nggak kayak bertanya kayak maksudnya masih berbaur dengan kalian gitu? Enggak. Emang dia nggak ada tanya-tanya atau gimana? Enggak. Kita merasa Menjauh sih Bu, Maksudnya dia yang menjauh? maksudnya sama-sama menjauh. Ya kayak ini dia juga sadar sendiri lah Sadar terus jauhi gitu lah. terus dia dia tuh nyari temen tuh yang polos-polos, tau nggak sih? Jadi gitu, soalnya dilaku gitu. Supaya ada yang mau ikut dengan dia, kurang lebihnya seperti itu. Iya. Jadi dia sedang polos. Iya benar. Kalian mungkin ada yang mau tanya nggak atau ngasih kayak sebaiknya saran atau gimana gitu? Maksudnya kalian kan juga mungkin merasakan ya, mungkin ada beberapa orang seperti ini yang berada di sekitar kalian. Maksudnya kalian mungkin cara kalian meskipun kalian itu ngerasanya kayak ya udah dia yang menjawab, tapi pernah nggak sih kalian tuh kayak ngerasa dulu aku pernah deket dulu sama dia, mungkin kadang ngerasa kayak kasihan ya dia kayak nggak punya temen, tapi itu ya gara-gara kelakuan dia sendiri kayak gitu loh. Maksudnya Pas itu tuh sebenarnya kan waktu kelas 9 itu udah jauh, udah nggak ada apa-apa lagi. Nah waktu daftar sini tuh, nah ternyata tuh sama gitu satu jurusan. nggak tahu nih ya gimana. Nah kan pas itu tuh aku sebenarnya sama ini terus sama temanku satu kan dari SMP. Nah dia tuh kayak sendirian ya kan, aku ya kasihan sih, dulu kan juga temanku pas daftar ulang terus aku ajak bareng gitu lah. Ya aku kira kayak 1 tahun ya dia udah berubah gitu, terus ternyata malah makin ya. Padahal harapannya kan semakin dewasa ya kita saling tahu ya atau gimana. Maksudnya dia kan sadar kalau dijauhin dan malah ternyata nambah. Ya dan dia juga nggak ada inisiatif untuk kayak maaf kata gue gitu,
nggak ada. Maksudnya kadang kan ada yang kayak gini ya, maksudnya dia ngerasa dijauhin tapi dia kan nggak punya teman juga, kayak dia kayak kadang ikut-ikut gitu loh, maksudnya kayak ya wis nimbrung aja kayak gitu. Kalau dia nggak, Dia tuh kayaknya berusaha gitu tapi kayak orang-orang udah tahu udah pada nolak dalam sifatnya. tapi kadang kasihan nggak sih? Ya sebenarnya tuh kasihan, apalagi juga dulu teman dekat, tapi gimana lagi orangnya juga kayak gitu. Iya. Malah jadi kayak temenan tuh malah sakit toksik gitulah. Lah waktu tadi kan yang bilang waktu kalian pergi kan kamu kan merasa kayak oh ternyata tempatnya kayak gini, kamu ada yang bertanya atau protes nggak? Maksudnya kayak bertanya ke dia, kok kamu ngajak ke tempat kayak gini, kok kamu nggak bilang sih? Ya, Maksudnya kayak protes sih ya, tapi ya gimana lagi, ya udah ada kayak gitu juga. jadi yang mereka bilang nggak ada yang Enggak, aku sama dia doang pas itu pas Oh, di doang. sana terus baru banyak temennya. terus kamu kayak Pas gitu, itu loh. itu pasti ada yang mau nggak apa-apa. Nggak tahu cuma gue aja nggak Kita tahu. belum terlalu dekat sama dia. Terus berarti kan kamu kan udah bilang itu, terus dia bilang gimana? Alasannya apa alasannya? Dia tuh bilang kayak gimana ya, lupa aku udah lama, udah 2 tahun lalu ya, udah kelas 8 atau kelas 8 kelas 9 kelas 6 awal. Udah lama. Berarti kalian masuk sini berarti nggak ada komunikasi kayak gitu? Ya masuk sini tuh aku itu kan sendirian tuh Bu, aku ajak karena ya kasihan sendirian gitu teman dia dari SMK dari SMP kan juga udah pada gak suka sama dia kan, ya aku aja kayak temenan sama aku terus kayak gimana gitu. Nah ternyata dia juga masih sama aja gitu, padahal dia udah tak kenal sama temanku yang dari di sini, teman SMK sini, malah dia juga kayak gitu masih udah tak kenalin temen malah nggak tahu terima kasih, malah dia juga ngelakuin sifat itu ke temen yang di sini. Itu maksud bener Ya sih. itu aku juga nggak tahu, soalnya dia di rumah tuh bener-bener kalah Bu. Kalau sama orang tuanya juga. Kalah sama semuanya, dia tuh bener-bener kalah kan. Dia 4 adik 4 bersaudara. Nah dia tuh kayak ya kalah banget gitu lah. Dia cewek sendiri. Anak kedua lagi. Iya, anak kedua lah dia. Iya. Adiknya kecil-kecil. Jadi orang tuanya mungkin nggak tahu ya apa orang tuanya. Kayaknya Kalian pernah nggak, maksudnya kayak kan kalian tahu nih dari keluarga dia seperti itu. Kamu pernah tanya nggak, maksudnya kayak ya dia pernah nggak mengungkapkan masalahnya atau unek-unek kok dia kan ibaratnya kan itu dampak dari dia yang dilakukan di rumah itu lah, maksudnya makanya dampaknya kan dia kan ibaratnya ya waktu caper itu soalnya dia nggak pernah dilihat kan di rumah itu kan. Dan kalian pernah nggak kayak maksudnya kayak tanya kayak gimana? ya, soalnya tahu itu tuh juga baru akhir-akhir pas udah bareng-bareng. Dan kalian udah muak ya karena Iya, udah sampai. soalnya ya wes lah terserah. Nah yang lain kalian mungkin berdua 3 nggak ada yang mau ditanyain atau mungkin saran sebaiknya gimana mungkin cara mengatasinya? Ada dong. Kalau lingkungan toksik, saya juga pernah di situ. Maksudnya dengan lingkungan toksik pernah di situ. Cara keluarnya ya dengan kita langsung bilang sama dia seperti poin kayak enggak kayak oh ini harusmu kayak gini, kamu gini, ini kamu salah. Kalau emang nggak mau temenan sama aku, kamu nggak mau kayak gini, ya udah nggak usah temenan. Itu aja langsung. Itu caranya. Jadi gimana ya, terkadang orang yang seperti itu malah yang harusnya kita itu dia tuh malah butuh teman. Soalnya makanya tadi kan Beri kan tanya ke kalian kan, kalian pernah nggak maksudnya kayak tanya-tanya atau kalian pernah nggak negur yang secara langsung kayak gitu loh maksudnya. Soalnya dia kayak gitu dia tuh nggak sadar kayak gitu. Jadi mungkin kalian tuh kalau misalnya emang kalian pernah lihat nggak kalau misal hujan atau ibaratnya menampung air gitu, semakin banyak airnya semakin tumpah, nanti kan tumpah tuh. Iya. Itu berarti dari emosi. Jadi kalian Iya. biasa kayak kalian kayak mungkin kamu kan mendem, dia udah tahu nih kelakuannya seperti itu, kamu mendem terus. Tapi kan ya mungkin kamu lebih sabar dan mungkin lebih ke bodo amat ya. Kadang kan itu kalau udah tumpah
atifah, meluap, itu bisa loh sebenarnya kayak kamu tuh negur ke dia gitu. Soalnya dia kayak gitu nggak tahu, nggak paham dengan kondisi dia, soalnya dia juga membutuhkan rangkulan. Jadi mungkin kalau kalian mau, kalau bisa ya kan kalian ini mungkin di lingkup kalian, meskipun itu yang kalian rasakan, tapi jangan sampai orang lain yang melihatnya itu ketara gitu maksudnya. Ketara, maksudnya kalian kan mungkin satu kelas nih, bisa satu kelas ada satu orang, misal Belen kelasnya kalian, Belen itu orang yang kalian benci, Belen yang toksik. Kalian kan mesti namanya aja orang benci ya, lihat aja kayak yus rasa-rasa muak. Misal dia Belen melakukan apapun, kalian sih mas kan jadinya terserah orang dia kalau kayak gitu. Maksudnya itu jangan sampai terlihat di kelas kalian meskipun kalian merasakan hal yang sama. Soalnya kalian misal itu satu kelas, misal di kelas yang sama, mau gimana pun kalian, mau gimana pun permasalahan kalian itu satu. Orang lihatnya kalian satu kelas, nggak mungkin kalian tuh per individual gitu maksudnya. Ya mungkin dari beberapa ada yang oh Dila ini kelas PM3 misalnya gitu, mungkin ini Rizka PM3, tapi kan itu di belakangnya ada embel-embel kelas. Jadi kalian misal kayak lomba apapun juga, misal ini mau 17-an, itu mengatasnamakan apa? Kelas. Makanya meskipun jadi profesional lah, soalnya dia yang seperti itu malah dia yang membutuhkan pertolongan, dia tuh membutuhkan rangkulan. Jadi kalau menurut ibu, mungkin kamu nanti juga bisa merasakan ya, kamu udah merasakan sendiri nih. Misal nanti kamu mau berenang lagi ya, Alhamdulillah nanti kalau dia yang butuh rangkulan kita, kalau kita udah ngerangkul dia terus kita udah bisa kayak gitu terus dia nggak mau bener-bener tetap nggak merasa itu loh. Ya udah berarti kita seprofesional aja. Profesionalnya kayak gini. Mungkin kalau misal kayak 17-an, kan itu masih mengatasnamakan kelas ya. Mesti dia mau nggak mau kan dia ikut. Ya udah kita formalitas aja, profesional aja. Misal kayak ya seperlunya aja. Kalau enggak mungkin kalian bilang kayak gimana ya, misalnya kayak yang kamu bilang, kamu kan tadi bilang kayak kamu kayak gini dong, kamu bilang kayak gini dong masalah. Kamu juga mungkin kalau dia mungkin endingnya ngerasa atau nggak ngerasa, bilang aja. Misal kayak dia 17-an, dia kan kamu kan udah bilang ini, misal ngajak dia, tapi kan dia endingnya nggak mau atau gimana. Misal kayak dia kok gak pernah diajak atau gimana, kamu tuh tebarin aja. Loh kan aku udah bilang, aku udah ngajak ke kamu. Kita ibaratnya kurang arti itu sih ngajak kamu, tapi kamu yang nggak mau kita rangkul gitu. Kita tuh udah mengajarkan yang baik untuk kamu, tapi kalau maksudnya lebih ke dikandani. Soalnya orang yang kayak gitu tuh kebanyakan tuh nggak sadar, nggak paham dengan dirinya tau. Jadi dia ya kayak merasa misal dia udah ngejauh ya, kalian kan ngejauh, dia juga ikut ngejauh tuh. Dia mikirnya bisa jadi lo nggak salah kok, kayak nanti gue sangat tua dewi. Soalnya nggak salah, dia rasanya kayak gitu. Dia tuh nggak ngerasa kalau dia tuh yang salah. Kayak gitu. Makanya mungkin kadang pertanyaan dan omongan saya lebih ditujuin ke dia itu lebih ngena ke dia gitu, dan dia itu sadar. Soalnya Tadinya tuh sebenarnya tuh kayak aku yang lagi ya, tapi dia mau nggak orang sadar. itu Udah kalau gitu berarti kalian hanya hidup seprofesional aja. Maksudnya jangan sampai yang lain itu tahu gitu loh. Kadang kan ada yang misalnya pos dia tuh lebu dia banget gak senangnya ya, banget jengkelnya itu loh. Misalnya itu lebu dia itu lebu yang kayak gitu bu. Nah itu jangan sampai terlihat ke orang luar. Mungkin hanya pribadinya kalian sendiri yang mungkin emang gak suka jengkel kalian, tapi jangan sampai orang lain itu tahu. Soalnya kalau misal kalian menjelekkan dia juga emang udah jelek. Yang terlihat jelek sendiri siapa? Kelasnya kalian tuh. Dan makanya itu kita harus profesional lah. Kan kalau di Belen bilang misal kalian mau merangkul nih, katanya kalau dia bilang nggak mau gimana bu, ya udah kita seprofesional aja. Jangan sampai orang lain atau tahu gimana. Mungkin misal kalian sakit atau gimana kelompok, kayak mungkin kalian bisa kayak bilang ke guru, mungkin itu tuh nggak punya kelompok, atau mungkin emang kalian nih udah disuruh 5 kelompok, mungkin 4 kelompok kalian udah tahu, tapi misal sakit atau gimana ya wes dia disuruh ikut kelompok kalian, tapi dikasih tugas, jangan sampai dibiarin, dikasih tanggung jawab biar dia itu ikut ngerjain. Soalnya kadang ada yang seperti itu, dia ikut kelompok jadi dia nggak mau ngerjain, dia lebih kayak wes toh ngerjain. Jangan sampai
dia dikasih tanggung jawab biar dia itu bekerja kayak gitu. Dia mau ngasih apa saran atau gimana lagi, dia yang ini ayo coba kamu tanya atau gimana, apa kamu pernah merasakan seperti itu? Aku juga nggak pernah menganggap seserius itu. Seperti itu ya, jadi kayak los gitu ya, udah sengalirnya aja kayak gitu ya. Ya, apa gimana? Gitu. Gimana ayo deh, ayo gimana? Gimana? Ya tadi kalau saya kayak gitu, kalau emang nggak mau diituin ya udah nggak usah main. Jadi udah nggak ada. Kayak kalau suatu saat dia mau berubah mungkin bisa, tapi menjadi teman aja, nggak sebagai sahabat. Iya benar. Iya benar. Emang kadang itu kita itu nggak apa-apa untuk mengangkat orang lain, itu nggak apa-apa untuk kesehatan mental kita sendiri. Tapi ya itu profesional aja. Jadi bilang profesional itu nggak berarti kamu harus dekat dengan dia, itu nggak. Cuma yuk sewajarnya. Ya sewajarnya lah ibaratnya gitu ya. Dan orang lain lihat tentu kita nggak sampai pencapaian soalnya kalau kalian di kelas gimana juga kan orang lain kan bilangnya bisa jadi ya itu loh kelas itu loh kayak ngomong akur ada saya gini ya untuk mengatasi menutupi masalah-masalah itu kan yaudah kita kayak di kelas kayak yaudah sewajarnya saja, boleh nggak meminta kalian untuk dekat dengan dia, soalnya dia pun ibaratnya emang nggak bisa untuk dibuat gitu. Kalau emang kita udah nggak nyaman, nggak sefrekuensi, nggak bisa dipaksakan ya kan? Iya. Makanya memaksakan kayak gitu kan juga udah mencoba berkali-kali kan ibaratnya kan, tapi nyatanya ya nyata dari kita sendiri juga kan ya nggak enak, maksudnya nggak nyaman kalau dengan kondisi kayak gitu. Yang penting apapun itu ya, kalau menurut gue apapun itu masalahnya, apapun itu kegiatannya, apapun itu alasannya, lakukan hari-hari itu dengan penuh keikhlasan. Jadi kalau kita udah effort, udah ikhlas melakukan sepenuh hati, nanti kalau endingnya nggak sama juga kayak ya udah, tapi kamu dalam ikhlas kamu juga harus menerima konsekuensi yang ada. Jadi misal kamu baik nih, kamu baik ke dia, misal dia nggak baik ke kamu, tapi kalau kamu udah ikhlas kamu akan go aja, soalnya kamu juga nggak berharap ada timbalan kayak gitu. Jadi lakukan kayak gini, yang penting aku udah effort, aku udah berusaha semaksimal mungkin kayak gitu. Jadi misal dia yang bermasalah, bukan kita yang bermasalah, tapi dia. Nah seperti itu. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang kayak gitu tuh rasanya tuh plong gitu di hati, nggak kayak setengah-setengah, misal kayak harus iya udah. Kadang kan ada yang tadi yang seperti dia yang playing victim, ibaratnya dia yang salah tapi dia yang mengabaikan fakta kayak gitu loh. Iya kan? Jadi kalau misal emang kita udah melakukan effort, kita udah melakukan semampu kita lah, seikhlas kita. Jadi kalau misal ada orang lain yang mau menyalahkan atau gimana, kita pun juga bisa membuktikan dengan keikhlasan itu, dengan effort yang sudah kita lakukan. Mungkin ini dia tadi apa namanya temennya bilang gitu, tapi dia kan emang nggak salah, jadi dia bisa apa sih bisa memperlihatkan kalau dia tuh emang nggak salah dengan bukti-bukti mungkin yang dilakukan kan, kayak gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita udah melakukan effort setiap harinya tuh kayak kita udah pulang aja, nggak perlu kayak ada kalau emang dia udah nggak mau dipegang ya udah, yang penting aku udah melakukan semaksimal mungkin. Nah kalau lebihnya seperti kemarin kalian itu, ya udah kalau emang dia nggak mau dirangkul ya udah kita lakukan seprofesional aja ya gitu. Soalnya mau nggak mau itu ya itu tetap lingkup kalian tuh, ibaratnya itu lingkaran, ibaratnya cuil dikit tapi itu tetap kalian. Soalnya kalian tetap orang kalian sendiri bukan apa tapi sempit. Kalau kita udah lulus untuk ketemu dia terus kalau di dunia kerja kan kita nggak mau benar. Tapi ya udah, maksudnya kita tuh kadang itu nggak perlu membuktikan kalau kita yang jelek deh, misalnya kayak gitu loh. Kadang kakak Yus bodo amat, jadi kadang spekulasi orang lain itu juga Yus kamu yang salah, orang lihat juga kayak gitu loh. Kita mungkin nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri kayak gitu loh maksudnya. Mungkin kamu juga kadang merasa kayak bodo amat, nggak mau sama dia orang dia kayak gitu, orang lain yang lihat juga kamu yang salah, soalnya kamu saya ketok kayak gitu
kayak ya udah kita terus maksimal biasa, misal dia emang gawe ya udah kayak gitu aja, yang penting jangan berharap. Terus itu adalah utama nih, jangan berharap. Yang bisa kalian ambil kan diri kalian sendiri, jangan berharap. Misal kalian nih kamu udah satu misal kelompok atau gimana, dia kalian udah kayak kurang baik apa sih dia nggak punya kelompok, dia jadi kelompok udah baik toh, tapi jangan berharap dia mau balik, jangan berharap. Yang penting misal ikut kelompok atau misal ikut 17-an dikasih amanah, meskipun itu hanya amanah yang nggak berat, tapi tolong dikasih amanah biar dia juga ikut bertanggung jawab. Soalnya orang yang seperti itu kalau kalian jarke dia selalu saya terus kayak nggak mau ngapa-ngapain gitu. Jadi ya beri sedikit misalkan 17-an, mungkin dia diberi amanah untuk jadi apa ya yang mungkin itu nggak terlalu berat tapi dia ada tanggung jawabnya. Mungkin foto media ibaratnya kalau ada dia bagus, kalau nggak dia jelek gimana? gini nggak foto Iya, kalau ada dia kan bagus nih. Kan kalau nggak ada dia kan saya dijelekin bu. Dia suruh beli apa kan? ya pas itu tahu dia bukan satu kelas sama kita kan kemarin tuh pas waktu apa sih nyias kelas atau apa sih ulang tahun tuh cuman apa gitu bu kayak butuh perlengkapan ya dia kan ya kayak P5 gitu. Nah itu kan butuh perlengkapan kan. Nah dia bukan bendahara tapi temennya dia yang bendahara, tapi dia tuh bilang aku aja yang beli perlengkapannya. Nah pas itu tuh belinya ya kayak bareng gitu sama teman-temannya. Nah ada notanya bu, tapi notanya tuh nggak dikasihin ke bendaharanya, terus dia tuh bilangnya tuh katanya tuh kayak nominalnya tuh lebih gede, jadi dia korupsi. udah sering dia kayak gitu. ini makanya foto sebenarnya tuh nggak apa-apa, caranya gini. Orang kayak gitu tuh bu, kalau mau dikasih kerjaan tuh kita tuh harus mikir benar-benar kayak misalnya dia jadi tukang foto, kalau ada dia mesti kan dia menganggap bagus banget, tapi kalau nggak ada dia tuh jelek. Gini loh, iya benar, tapi ibaratnya hanya buat biar dia itu nggak ngapa-ngapain. Gini, kalian kan udah canggih tuh, nggak mungkin hanya dia yang berdokumentasi. Kalian bisa pengen di story aja, pasti kalian tuh punya dokumentasi juga, tapi dia tuh diberi amanah untuk memfoto. Misal nanti endingnya diupload, jangan ambil yang punya dia, punya dia jelek-jelek, terus dia misal protes, loh aku udah mau foto, loh kok foto nggak diambil, lah kamu emang fotomu bagus, coba dong lihat, lah karena aku emang sengaja jelek-jelekin foto soalnya ada kamu. Gitu, maksudnya itu hanya untuk biar dia tuh nggak ngapa, biar dia tuh kerja gitu. Soalnya kalau dia nggak mau kasih kerja, ya udah, terus maksudnya nanti pun kayak kita terlihat di yang lain, kok dia nggak ngapa-ngapain. Meskipun dia mungkin foto cekrek-cekrek, tapi kalian kan juga punya HP tuh, nggak mungkin hanya dia yang bermoto gitu loh. Maksudnya ibaratnya itu contoh singkat, mungkin kalian punya data yang lain atau mungkin habis disuruh piket atau gimana, kan itu berarti yang penting dia tuh yowes diajak untuk kerja gitu. Meskipun nanti endingnya kalau kalian mau foto dia bilang bagus tuh, nggak mungkin bukan dia tok, mungkin yang lain juga, misal balance ambil foto di kadang jelek ya dia emang nggak diambil gitu. Misalnya kalian ada alasan yang tepat untuk bilang kayak fotonya jelek, kita ada foto yang lain lebih bagus, masa yang diupload hanya yang jelek. Terus pas bilang kayak gitu tiba-tiba dia kayak buat cerita gimana? Ya nggak apa-apa, kan ada bukti, kan ada bukti ke orang lain, bisa orang lain bicara tidak, bisa percaya enggak. Nah ini loh fotonya dia, kayak gitu tuh ada bukti. Maksudnya kalau kalian emang ikhlas, kalian nggak ada niatan yang lain-lain deh, mesti ada aja maksudnya bukti, dan orang lainnya juga katanya kan udah tahu kok dia sifatnya seperti itu. Kamu nggak tahu? Ya bisa ya misalkan tadi dia kan bilang ya rata-rata udah pada tahu nggak sih. Dia bilang kalau emang kamu nggak percaya ya udah, tapi emang faktanya kayak gini, kayak gitu aja. Ini kan contoh kecil ya, mungkin dari dia mungkin kalau ada hal yang lain mungkin disuruh ngapa-ngapain dan lebih kayak masuk akal ya udah nggak apa-apa, itu kan hanya percontohan lah ibaratnya kayak gitu. Misal jangan, soalnya kalau dia kan juga kayak gitu kan gara-gara di rumah kan nggak dia apa-apain loh, maksudnya dijaga nggak pernah dilihat. Jadi makanya meskipun itu mungkin hal sepele, ini kan
dia tanggung jawab, kita juga secara tidak langsung kita juga memberi dia perhatian loh. Soalnya kita melihat dia untuk kita menyuruh dia untuk berdokumentasi, kita melihat dia itu secara tidak langsung. Kalian juga merangkul tapi dengan bentuk hal seperti itu. Jadi kita itu emang nggak bisa mengontrol kondisi orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi ya diwolak-walik lah ibaratnya. Soalnya nggak ada salahnya juga kita berbuat baik kayak gitu, meskipun balasannya seperti itu. Jadi jangan berharap itu intinya aja. Jadi kalau misalkan kalian berharap nanti nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sakit hati nggak? Endingnya kecewa. Makanya kita lakukan dengan ikhlas aja gitu kan. Dengan terus ini Belen, ada yang mau ditanya lagi nggak Larissa? Apa ya? Oke, terus Kak. Jadi seandainya kamu tidur, terus kamu bermimpi kalau dia itu udah berubah, udah nggak kayak gitu seperti harapanmu tadi di awal, gimana perasaan? Ya seneng aja kan, Vika itu dia juga dampaknya juga baik buat dia kan. Dia juga jadi dia jadi pribadi yang lebih baik lagi juga kan. Seneng kak. Dia mau berubah juga temenan mau, tapi untuk teman bersahabat lagi. Gitu. Berarti kalau semisal nih kamu dulu kan juga dari SMP udah deket ya. Misal dia nggak berperilaku seperti itu, Masih kita juga Pak, dia tuh sebenarnya tuh temannya banyak Bu. Cuman sifatnya dia aja yang kayak gitu, jadi orang kan kalau mau temenan juga mikir-mikir. berarti Selamat dimanfaatin. Iya juga dia juga manfaatin. berarti kurang lebihnya terreflek ya. Iya sih. Iya kan, maksudnya kurang lebihnya kayak gitu. Oke, berarti kalau misal dia juga nggak seperti itu, mungkin kalian bisa berteman ya. Iya, dia juga orangnya sebenarnya asik, sefrekuensi, cuman sifatnya aja sih nggak sama. Oke, tadi kan juga tadi kan mungkin rate-nya di awal masih berapa? 8 ya. Sekarang gimana? Udah berbicara banyak, udah Plong sedikit. lumayan plong lah. Berapa ratingnya? 1 10? 98. Enggak, maksudnya Oke, maksudnya tolong. udah jadi 3 aja Bu. Dan lumayan ntar kalau dia berubah mungkin bisa jadi mau. Kalau dia Tadi kan berarti kamu gimana, coba kamu mungkin bisa menyimpulkan nih dari tadi permasalahan mungkin gimana menurutmu, kan tadi udah banyak banget nih kita membahas soal pertemanan ya, gimana? Jadi ya sekarang tuh kalau berteman tuh lebih kayak ya udah aja, nggak lebih ke jangan kamu percaya sama orang aja sih kayaknya. Soalnya kan gimana ya, nggak bener-bener juga sama manusia. Soalnya enggak Jangan ada orang. gimana? Kita nggak tahu hatinya orang. Mungkin kita orang itu berpotensi untuk mengecewakan, untuk menyakiti, bukan karena masalahnya, tapi karena dia manusia. Jadi ya emang setiap manusia seperti itu, kita nggak ada yang tahu selanjutnya seperti apa. Jadi yang bisa mengontrol diri kita, yang tahu diri kita ya diri kita sendiri. Yang bisa membantu kita apapun itu ya diri kita sendiri sebenarnya. Jadi mungkin kalau kita seperti itu, kalau kita udah melakukan semaksimal mungkin, nanti pun untuk melepaskannya juga kita tuh kayak udah legowo gitu maksudnya. Soalnya kita udah melakukan yang terbaik. Kadang kan emang kayak ada yang gimana ya, dia baik tapi kita juga kadang orang baik atau gimana, dia baik kita tapi kita mungkin ngebalasnya belum bisa baik. Kadang kan ada rasa gelo ya atau namanya ya kan, belum dia baik belum baik ya, mungkin ada kayak gitu. Tapi kalau dia baik kita ngebalasnya lebih baik, kalau dia nggak baik kita udah terus udah nggak apa-apa, aku udah kasih baik itu ke dia kok, emang dia aja nggak mau kita rangkul. Jadi kita nggak ngebenci nggak gimana ya, soalnya kita udah melakukan semaksimal mungkin. Jadi kalau dia seperti itu ya udah, kita udah biasa aja, soalnya kita udah melakukan yang terbaik. Gimana sekarang? Bisa dipahami? Bisa. Ya
dengan harapan kayak gini semoga nantinya kalian bisa lebih gimana ya, waspada, bisa lebih mengetahui kalau setiap manusia itu nggak bisa kita tebak. Iya, jangan berharap. Iya. Oke, sekarang Bu Helen mau tanya satu-satu nih tentang pesan dan kesannya. Mungkin dari Rizka dulu. Rizka kan yang masalahnya kita bahas, yang menakutnya kita bahas. Gimana kesan-kesannya selama kita mengikuti kegiatan ini? Kesannya tuh ya kayak senang bisa kayak lebih plong gitu, lebih bisa ngeluarin. Kalau pesannya tuh semoga Apa ya? semoga lebih baik aja ke depannya. Oke. Ayo, Seru sih Bu, bisa keluarin pikiran kita. Teman-teman kita. Iya. Terus satunya apa kan? kesannya. Pesannya semoga bisa berubah. Oke. Gimana? Misalnya bisa mendapat pencerahan karena saya sering melihat itu. Kondisi seperti ini. Tapi nggak pernah mengalami secara langsung ya. Mungkin mengalami Bu, tapi kan Dia nggak yang sadar ya, nggak terlalu soalnya dia yang ya. Ayo Dela gimana? Yang tadi kayaknya juga dia juga merasakan yang sama. kalau pesannya ya seru aja, kayak bisa ternyata sama ya, misalnya ya kalau di rumah sekarang memang toksik, jadi buat tidak berharap lebih sama orang, tetap waspada. Takutnya kita udah baik sama orang tapi orangnya yang jahat ke kita. Hati-hati kalau bicara aja sama orang. Saya sudah ngalamin. Iya. Ayo apa gimana? Kesannya seru. Ya emang seru Kak. Ya walaupun nggak banyak, ya tapi ya gitu lah Kak. Ya bener loh yang Dela bicarakan, kan Dela sudah merasakan ya. Jadi dia juga lebih relate terhadap hal ini. Baru kemarin kejadian. Aduh. Oke, kalau gitu nanti gimana? Aku tidak tahu masalahnya apa, tapi aku cuma diberitahu. Nah, ini, kaget aja di dalam ramalanku yang baru ini kok ada seperti itu. Sepil deh. Enggak sepil? Apa aku nggak tahu deh siapa? Enggak. Orang diceritain mami. Enggak, aku tahu. Misalnya kan kalau di kelas aku cuma melihat orang, tapi kalau melihat orang kan secara tidak langsung kita tahu dengan kondisi matanya. Terus saya cuma bilang, kan, oh orangnya ada masalah, berarti kan ada yang ingin diungkapkan, tapi nggak bisa dengar. Terus ada orang yang tipe orang kan kalau ada masalah itu kan dipendam. Ada tipe orang yang kalau ada masalah dia mencari masalah lain Untuk menyelesaikan masalahnya. enggak, untuk memendam masalahnya dengan itu kan. Kemudian ada orang yang Menutupi masalah dengan masalah yang lebih gede gitu kan. Biar masalahnya. dia masalahnya tuh enggak. Kita Tapi kan kalau orang udah kenal sama kan kita udah setahun nih, berarti tetap orang kan kayak lihat itu kan kayak lihat udah paham lah. Sepil deh. Sepil. Iya, takut salah juga ya, tapi Siapa? ada deh. Satu kelas. Ya kan saya kan tadi tak bilang aku udah tahu dari satu orang, semua kelas lah, satu kelas kita udah tahu misalnya orangnya kayak gimana gitu. Wah gitu sih Iya tahu. kayak gitu, tapi kalau ada masalah kan setiap orang nggak akan cerita kecuali emang dia mau cerita. Kadang kan orang kan bercerita kan kayak apa sih, harus bisa apa sih yang kayak membohong-bohongin gitu loh. Kayak victim. Enggak, kak kan cerita aku terus tapi nggak nambah-nambahin gitu. Oh ya, asal ibaratnya ceritanya tuh bisa ditranslate. Maksudnya tambah berarti dia udah jelek tambah jelek kayak gitu loh maksudnya. Apalagi kalau mau nyinggung orang kan kak sedikit banyak. Oke.
itu kalau kalian mungkin seperti itu artinya nggak asing dengan kita, maksudnya pasti ada di sekitar kita. Jadi pinter-pinter kita juga. Kalau emang dia ya balik lagi ke tadi, kalau emang kita udah tahu kalau dia itu emang orangnya seperti itu, ya udah kita lebih ke enjoy aja, kayak nggak butuh cuma profesional aja. Balik lagi ya bisa kayak bicara sebabnya aja, jangan terlalu kayak yang gimana soalnya kita itu nggak tahu ya mulutnya orang di depan sama di belakang gimana. Mungkin di depan baik, di belakang udah jelek. Nggak munafik dilihat dan seperti itu, nggak munafik kalau nggak sakit pasti sakit. Nggak sakit tapi sok aja. Iya nggak bisa. Kok kayak gitu gitu maksudnya kan kayak ternyata itu kan kalau sekali doang kan kayak ya berkali kayak oh baik. Direkam enggak Mbak? Iya. Oh sudah mulai Iya. ya. Terus jadi bis. Tapi lama deh. Udah. Maksudnya Nah, Tahu batas. maksudnya kalau sama aja ya buat semua orang kan. Tadi aja kalau ngomong soalnya bisa jadi orang yang kita kenal itu baru kita kenal tuh dia tuh baik. Tapi kalau kita nggak tahu buruknya dia, karena dia tuh semua orang bisa menjadi ya benar itu, makanya kita waspada aja ya gimana. Soalnya kita tuh gak tahu pikiran dan perasaan orang lain kayak gitu loh maksudnya. Jadi dia juga. kadang kan kalau nggak, maksudnya ini nggak di soal atau maksudnya saya ngomongnya di ruangan ibu ya. Kadang ini kita tahunya ini sama ini musuhan, tapi kita tuh kayak udah sama ini tentang isi ini. Ternyata si ini sama ini tuh gimana? Kita nggak tahu. Ya paham. Emang serumit pertemanan remaja. Benar. Jadi ya itu benar kita. Misal kita juga mau berbicara apa, benar omongannya adalah kita filter dulu. Harus kemana kita untuk berbicara gitu. Soalnya kita takutnya ya kayak gitu. Kadang omongan kita kan nggak tahu Kita bicaralah, omongkanlah apapun yang emang kalian memperbolehkan mereka itu dengar. Jadi jangan sampai yang intinya yang berat banget untuk kalian jangan sampai diomongkan gitu maksudnya. Kalian hanya memperbolehkan apa yang boleh kalian beberkan gitu loh. Bayangkan maksudnya gini, maksudnya kamu misal punya nih masalah gede banget, tapi kamu jangan sampai ngomong sharing. Jadi kamu ceritakan apa yang emang memperbolehkan untuk mereka dengar gitu loh maksudnya, kayak mungkin dari diri kamu, jadi kamu kayak punya batasan diri sendiri loh, maksudnya nggak kamu membicarakan dirimu sendiri, tapi kamu punya batasan harus sampai mana aku membicarakan dirimu sendiri yang emang itu masih hal wajar yang bolehlah orang lain tahu. Kalau sampai yang dalamnya diri kamu sendiri jangan sampai itu orang lain tahu. Kalau memang kamu nggak percaya loh ya, garis bawahi, kalau memang kamu nggak percaya, jadi kamu boleh berbicara kepada orang yang kamu percaya, yang emang kamu yakin, kamu percaya gitu. Tapi kalau emang nggak percaya, yaudah jangan dibicarakan. Misal itu udah terlanjur dibicarakan, kamu harus menerima konsekuensinya. Nggak semua dulu. Maksudnya jangan kayak orang kita udah percaya banget. Misalnya ibu kita deh, contohnya orang tua kita jangan kayak itu. Soalnya kita nggak tahu orang tua kita kayak apa. Ya benar, makanya itu kalau misalnya itu udah terlanjur, kamu yaudah menerima konsekuensinya aja. Kalau emang nggak mau diceritakan, ya jangan menceritakan itu. Kalau emang kamu nggak percaya untuk mereka dengar ya, berarti kayak ini kamu cerita Belen juga. Misal kamu nggak yakin, nggak mau itu Belen tahu, ya udah nggak perlu kamu bicarakan. Jadi Belen mendengarkan yang emang kamu bolehkan untuk Belen dengar. Betul nggak maksudnya? Iya, karena kita nggak ada kan. Emang sesuai untuk berbeda kurang lebihnya seperti itu. Nanti kan kita kesepakatan waktu kurang lebih 25 menit ya. Kayaknya ini udah lebar-lebar lebih dari 30 menit. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa membahas mungkin tadi Dila atau mungkin Eva yang tadi mungkin bisa menambah gitu ya untuk pertemuan selanjutnya kayak gitu. Mungkin kalau ada waktu, berarti udah cukup sekian. Nanti ini Belen tulis sekalian di sebenarnya nanti kalian bisa menulis gitu ya. Sambil kalian menulis, ini Belen mau
mengucapkan terima kasih kepada kalian. Sebentar mau mengucapkan terima kasih ke kalian karena sudah mau meluangkan waktunya untuk kita mengobrol di sini melakukan konseling kelompok. Tadi di awal dengan doa, di akhir juga harus kita di akhir dengan doa. Oke, kita berdoa dulu mungkin ya. Berdoa menurut aku menurut percaya masing-masing berdoa dulu. Berdoa selesai. Kalian terima kasih banyak karena kalian sudah meluangkan waktunya. Ini minta tolong diisi terlebih dahulu gitu ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.